Halo angkatan 56. Nah, sekarang kita KSM online tentang kalkulus 2 pertemuan ke-8. Nah, materi pertemuan 8 kita belajar tentang mencari nilai ekstrem atau nilai maksimum dan minimum. Nah, sebelumnya kita kan udah pernah belajar nih untuk menentukan nilai maksimum dan minimum sebelumnya. Tapi itu hanya untuk satu variabel. Nah, di pertemuan 8 kita bakalan mencari nilai ekstrim untuk yang lebih dari satu variabel. Misal 2 variabel, 3 variabel, gitu ya. Nah, sebelumnya kita tes dulu nih, pretest. Kalau misalkan ada soal kayak gini, kita dituntut untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Itu gimana caranya? Nah, di sini ada 2 soal nih. Ada yang minimum global dan ada yang minimum lokal. Bedanya minimum global, maksudnya nilai ekstrim global dan nilai ekstrim lokal, itu bedanya kalau global itu terdapat batas yang tertutup. Misal dari 0 sampai 4 atau min 2 sampai 0. Nah, kalau misalkan nilai ekstrim lokal itu tanpa batas. Nah, untuk mencari nilai ekstrim minimum dan maksimum, kita sebelumnya harus tahu tentang titik kritis. Kalau misalkan untuk satu variabel, titik kritisnya apa aja? Nah, titik kritisnya itu ada 3. Yang pertama itu titik stasioner. Nah, titik stasioner itu apa sih? Titik stasioner itu ketika turunan pertama dari fungsi X itu sama dengan 0. Nah, yang kedua itu titik singular. Ya. Nah, kalau titik singular itu ketika turunan pertamanya tidak ada. Nah, yang ketiga itu ujung interval. Jika memang terdapat suatu interval. Nah, kita coba jawab ini yang nomor 1A. Fx sama dengan 10 ditambah 27x min x pangkat 3. Batasnya 0 sampai 4. Berarti turunan pertamanya apa? Turunan fx-nya sama dengan 10 diturunkan jadi, kalau konstanta diturunkan jadi 0. Ditambah 27x. Diturunkan jadi apa? Jadi 27. Dikurangi x pangkat 3. Jadi 3x kuadrat. Ingat ya materi turunan, jangan sampai lupa. Nah, titik stasioner itu turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, berarti turunan ini sama dengan 0. 27 dikurangi 3x kuadrat. Coba sekarang kita semua ruas dibagi 3. 0 sama dengan 27 bagi 3. Iya, 9 dikurangi x kuadrat. Nah, ini kan kita bisa faktorkan nih. Jadi 3 min x dan 3 ditambah x. Berarti ini x yang pertama berapa? X yang pertama sama dengan 3. X yang kedua? X yang kedua sama dengan min 3. Nah, berarti kita punya titik kritis berapa aja nih? Titik kritisnya berarti titik kritisnya 3 min 3. Nah, ingat, kalau turunan pertama udah 0 berarti singular nggak ada. Nah, tinggal ujung interval. Ujung intervalnya berapa? 0 sampai 4. Ya. Nah, lihat, karena ujungnya 0 sampai 4, berarti min 3 memenuhi nggak? Iya, nggak memenuhi. Kenapa nggak memenuhi? Soalnya dia di luar interval. Berarti ini kita coret dari daftar ya. Berarti titik kritis yang kita punya adalah 3, 0, dan 4. Berarti untuk mencari nilai ekstrem, kita harus substitusi. Untuk X sama dengan 3, berarti F3. Nah, kalau misalnya substitusinya ke persamaan awal, berarti 10 ditambah 27 kali 3, 81, dikurangi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, 20, 27. Hasilnya berapa? 81 ditambah 10, 91. Kurangi 27. Hasilnya 64. Nah, kalau misalkan F0 itu sama dengan 10 tambah 0 kurangi 0. Iya, 10. Kalau misalkan F4, satu lagi nih. F4 itu berarti 10 ditambah 27 kali 4.
54, 108 dikurangi 64, 4/3. Sip. 108 kurangi 64 berarti 44. 44 tambah 10, 54. Nah, berarti nilai ekstrim yang kita punya 64, 10, dan 54. Berarti nilai maksimum yang mana? Iya, nilai maksimumnya yang 64. Nah, sedangkan untuk minimum nilainya 10. Nah, nggak jauh beda dengan kalkulus pertemuan 8. Kita bakalan bahas tentang nilai maksimum dan minimum untuk yang lebih dari satu variabel. Ya. Nah, kita sekarang bakalan bahas tentang yang dua variabel nih. Sama seperti yang satu variabel, untuk mencari nilai ekstrim, kita juga harus tahu tentang titik kritisnya. Kalau di dua variabel, titik kritisnya itu ketika, kalau misalnya dua variabel ya, f aksen a, b itu sama dengan 0. Artinya apa? Turunan pertama dari f a, b itu sama dengan 0. Nah, kalau misalkan ralat. Untuk titik kritis di dua variabel, kita kan sebelumnya udah tahu ada turunan parsial terhadap x atau terhadap y. Kalau misalnya emang itu variabelnya x dan y. Nah, untuk titik kritisnya itu turunan parsial dari x a, b itu sama dengan 0, atau ini yang stasioner ya, atau turunan parsial x a, b tidak ada, ini titik singuler. Nah, untuk yang keduanya itu sama aja, turunan pertama maksudnya parsial y a, b itu sama dengan 0, atau turunan parsial f terhadap y a, b tidak ada. Nah, ini untuk mencari titik kritisnya. Ini untuk uji turunan pertama. Nah, untuk uji turunan kedua, kita ada syarat nih. Kalau misalkan D a, b itu sama dengan turunan kedua ya, parsial kedua terhadap x a, b dikali turunan kedua parsial terhadap y a, b dikurangi turunan parsial xy a, b dikuadratkan. Kalau misalkan ternyata ini uji turunan kedua, kalau misalkan D-nya lebih dari 0 dan fxx a, b-nya juga lebih dari 0, maka f a, b itu bakalan minimum lokal. Nah, kalau misalkan D-nya lebih dari 0 dan fxx a, b-nya kurang dari 0, maka f a, b maksimum lokal. Sedangkan kalau misalkan D-nya kurang dari 0, maka f a, b dia merupakan titik plana. Atau kalau misalkan waktu plana, kalau misalkan waktu yang satu variabel itu ini titik belok. Nah, ini merupakan titik plana. Jadi f a, b itu bukan nilai maksimum atau minimum. Nah, dari D ini kan ribet nih kalau misalkan kita ngapalin kayak gini. Nah, itu bisa ditulis secara singkat. Jadi, D itu sama dengan determinan dari matriks fxx, fyy, fxy, fxy. Nah, ini determinannya.
Jadi kan lebih mudah kalau misalnya kayak gini ya. Sip, oke. Daripada kita pusing-pusing, mending kita langsung contoh soal aja. Nah, contoh soalnya ada di sini. Sip. Nah, tentukan nilai maksimum dan minimum lokal serta titik plana fungsi f berikut. Fxy sama dengan 3x pangkat 3 ditambah y kuadrat dikurangi 9x ditambah 4y. Nah, ingat tadi, kalau misalnya kita mau mencari nilai maksimum dan minimum, hal yang harus kita tahu yang pertama adalah titik kritis. Wah, ini ada jawabannya nih. Kita titik kritis dulu. Titik kritis itu turunan pertama sama dengan 0. Nah, ini udah ada nih, fx x, y turunan pertamanya terhadap x 9x kuadrat dikurangi 9x. Kita tulis aja ya. Turunan parsial terhadap x yang pertama itu sama dengan yang x kita turunkan, yang y kita anggap konstan. Berarti ini 9x kuadrat, ini jadi 0, ini jadi min 9, ini jadi 0. Berarti 0 sama dengan semuanya bagi 9, x kuadrat min 1. Berarti ini bakalan jadi 0 sama dengan x min 1, x plus 1. Nah, berarti nilai x-nya 1 sama min 1. Untuk turunan parsial terhadap y, semua variabel x kita anggap konstan. Yang y kita turunkan. Berarti ini jadi 0 ditambah 2y dikurangi 0 ditambah 4. Ya, sip, sama dengan 0. Berarti 2y plus 4 sama dengan 0. Berarti y-nya berapa? Nah, y-nya sama dengan min 4 bagi 2. Min 2. Nah, kan udah ketemu nih y-nya itu sama dengan min 2. Berarti titik kritisnya berapa aja? Nah, titik kritisnya berarti titik kritisnya berarti ini berapa nih? X-nya sama dengan 1. Ini X-nya sama dengan min 1, Y-nya min 2. Berarti titik kritisnya dalam soal ini yaitu 1, min 2 dan min 1, min 2. Nah, di sini kan kita di soal ditentukan untuk disuruh untuk menentukan nilai ekstrim, lokal, serta titik plana fungsi f. Ingat tadi kalau misalkan kita tahu itu nilai maksimum, minimum, atau titik plana, gimana caranya? Iya, kita pakai turunan kedua. Kita turunan kedua ya. Nah, kita pakai turunan kedua nih. Turunan kedua terhadap x berarti fxx itu sama dengan berapa? Nah, ini kita turunkan 9, ini turun 2, berarti 18x. Berarti kalau misalnya fxx disubstitusi 1,2, berarti sama dengan berapa? Fxx 1, min 2 sama dengan 18. Kalau misalnya fxx min 1, min 2, hasilnya berapa? Hasilnya kita substitusi min 1, berarti sama dengan min 18. Sip. Nah, untuk turunan kedua terhadap y itu berapa? Kalau misalkan di sini terhadap y berarti sama dengan 2. Berapapun titiknya pasti sama dengan 2. Soalnya ini nggak ada variabel kayak yang di atas, variabel x. Kita sekarang cari fxy. Fxy ini turunkan terhadap y sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Ya kan? Nah, sekarang kita cari nilai D. Kita cari nilai D untuk yang titik 1, min 2 dulu. D 1, min 2. Ingat tadi apa? Fxx, Fxy, Fxy, Fy. Determinannya. Fxx untuk 1, min 2 18. Fy-nya 2, ininya 0, 0. 18 kali 2 36 dikurangi 0 berarti 36. Nah, yang kedua kita cari min 1, min 2 sama dengan, langsung ya, fxx nya berarti min 18 0, 0
sama 2. Berarti sama dengan min 36. Nah, kalau misalkan nilai D-nya lebih dari 0, berarti ini kan 36, D-nya lebih dari 0. Kita lihat yang 1, min 2. Fxx-nya positif nggak? Nah, ini positif, 18. Berarti untuk X-nya sama dengan 1, min 2, titiknya 1, min 2, itu kan D-nya lebih dari 0, dan F-nya lebih dari, Fxx-nya lebih dari 0. Berarti dia nilai maksimum minimum. Iya, dia nilai minimum lokal. Nah, kalau misalkan titik min 1, min 2, D-nya kurang dari 36. Kalau misalkan D-nya kurang dari 36, kurang dari 0 atau negatif, untuk titik min 1, min 2, D-nya kurang dari 0. Berarti dia titik pelana. Nah, udah gitu. Gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Yaudah, kita satu soal tambahan ya. Ini ada soal yang mungkin lebih sederhana. Misal nih, saya kasih soal. Ada fx, y sama dengan xy. Gampang kan kayak gini. Kita apa dulu yang pertama? Iya, kita cari turunan parsial terhadap x. Berarti fx sama dengan y. Turunan pertamanya harus sama dengan 0. Berarti y sama dengan 0. Yang kedua, turunan parsial terhadap y. Y diturunkan, berarti sisa x. X-nya sama dengan 0. Turunan pertama sama dengan 0. Nah, berarti di sini titiknya apa? Kita cuma punya titik kritis. Titik kritisnya hanya 0,0. Nah, kan kita nggak tahu ini nilai maksimum, minimum, atau titik pelana. Makanya kita cari turunan kedua. Pakai uji turunan kedua. Fxx sama dengan turunan pertama dari turunan kedua dari fxy. Kalau misalkan udah turunkan terhadap x, y kan turunkan lagi terhadap x. Oh, nggak ada x-nya, berarti 0. Fxy berapa? Fy maksudnya. Fy, oh 0 juga. Berarti fxy, nah di sini berapa nih? Fx. Terus sekarang kedua turunkan terhadap y. Oh, ini 1. Berarti sama dengan 1. Berarti D untuk yang 0,0 itu sama dengan, ingat, fxx, fxy, fxy, fy. Itu sama dengan determinan dari fx 0, fxy 1, 1, 0. Sama dengan 0 kali 0, 0. Dikurangi 1 kali 1, kurangi 1 sama dengan min 1. Berarti D-nya kurang dari 0. Berarti 0,0 itu merupakan titik pelana. Iya, pinter. Sip, bisa lah ya.